Bismillah, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan channel Brother Kabar. Kita kajian lagi ya oleh Al-Ustaz Amin Nurbait dengan tema pintu-pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita simak guys. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah layak kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, di mana Allah memberikan kita kemudahan untuk melakukan aneka aktivitas ibadah dan ketaatan kepadanya. Dan kita berharap semoga ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Ta'ala sebagai amal saleh. Dan juga kita bersyukur atas limpahan hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah kumpulkan kita bersama komunitas muslim ahlu sunnah di lingkungan ahlu sunnah. Semoga kelak Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita kembali di tempat yang penuh dengan kenikmatan abadi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, pada hari di mana ada wajah yang berubah menjadi putih dan ada wajah yang berubah menjadi hitam. Tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yauma tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wal furqah. Kelak di hari kiamat wajahnya ahlu sunnah wal jamaah akan Allah jadikan sebagai wajah yang putih. Allah kumpulkan mereka bersama dengan komunitasnya, sebagaimana ketika di dunia mereka berkumpul karena kesamaan akidah. Hadirin bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tegaskan di surat An-Nahl bahwa siapapun manusia yang muncul di muka bumi ini dalam kondisi dia tidak mengetahui apapun. Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam kondisi kalian tidak mengetahui apapun. Keadaan kita, keadaan Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama yang lainnya ketika mereka dilahirkan dari rahim ibunya adalah sama. Sama-sama tidak tahu apapun, sama-sama tidak membawa ilmu apapun. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita mulai dari nol semuanya. Demikian pula dalam masalah kekayaan dunia, tidak ada manusia yang lahir dengan membawa harta, tidak ada manusia yang lahir dengan membawa uang. Semuanya dimulai dari nol. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada mereka, ada yang dikasih kelebihan dalam masalah ilmu syar'i sehingga dia bisa menyampaikan tentang hukum-hukum Allah Ta'ala, dan ada yang dikasih kelebihan oleh Allah tentang masalah dunia sehingga dia bisa beramal dengan harta yang dia miliki. Keseimbangan ini diajarkan dalam syariat kita agar terjadi kerjasama antara orang yang punya kelebihan dalam masalah ilmu syar'i dengan orang yang punya kelebihan dalam masalah dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, an-nasu ma'adin khiyaruhum fil Islam khiyaruhum fil jahiliyah idza faquhu. Manusia itu ibarat barang tambang. Orang yang terbaik di kalangan mereka di tengah dunia Islam atau setelah mereka masuk Islam
khiyaruhum fil jahiliyah adalah orang yang terbaik ketika mereka belum masuk Islam di masa jahiliyah. Artinya orang yang terbaik di antara mereka adalah orang yang memiliki potensi, namun dengan satu ketentuan, idza faquhu, apabila dia paham agama. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Allah ajarkan sebagian hambanya untuk bisa mendapatkan rizki dengan cara yang mudah, sehingga dia bisa mendapatkan harta melalui usaha yang dia miliki. Namun apapun itu semuanya pasti akan ada batasnya. Karena ketika harta itu tidak dibatasi, potensi terjadinya pertengkaran, pertikaian antara sesama hamba akan lebih dominan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi, walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadarin ma yasha." Andaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang seluas-luasnya kepada para hambanya, sehingga apapun yang dia minta pasti akan dikabulkan. Apapun yang dia inginkan dalam masalah dunia diwujudkan oleh Allah. Maka yang terjadi, la baghaw fil ardi, mereka akan saling mendolimi, bertindak melampaui batas di muka bumi. Sehingga kekayaan yang diberikan oleh Allah seluas-luasnya, Allah katakan justru itu menimbulkan potensi manusia akan semakin banyak tegang, semakin banyak bertikai, rebutan urusan dunia. Walaki yunazzilu biqadarin ma yasha, namun Allah turunkan rizki itu sesuai dengan takaran sebagaimana yang dia kehendaki. Dan kita bisa saksikan ilustrasi yang diberikan oleh Allah Ta'ala terkait bagaimana cara Allah menurunkan hujan. Allah turunkan hujan itu setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, dalam bentuk rintik-rintik sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Anda bisa bayangkan, andaikan hujan itu diturunkan oleh Allah layaknya air terjun, maka akan ada banyak sekali bangunan yang hancur, ada banyak sekali harta yang dimiliki oleh manusia yang rusak. Namun Allah turunkan hujan setahap demi setahap, karena itu bagian cara yang paling ideal untuk kehidupan makhluknya di muka bumi. Sehingga jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita perlu memahami Allah Ta'ala berikan kita kelapangan rizki, berikan kita kesempatan untuk bisa mengais rizki. Namun kita perlu sadar itu dibatasi, dan batasan itu adalah sesuatu yang terbaik bagi umat manusia. Selanjutnya bagaimana, apakah kita bisa bersyukur ataukah tidak. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin, jamaah-jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang mukmin yang terpenting bukanlah banyaknya harta yang bisa dia kumpulkan, bukanlah banyaknya duit yang bisa dia dapatkan, tapi bagi seorang mukmin adalah sejauh mana harta yang dia miliki bisa memberikan manfaat bagi dirinya, keluarganya, dan lingkungannya. Karena itulah Nabi SAW menekankan agar setiap orang yang diberi oleh Allah kelapangan rizki untuk menghiasi aktivitas dia dalam mencari rizki dengan takwa, dan menghiasi aktivitas dia dalam menggunakan rizki juga dengan takwa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak masalah orang memiliki kekayaan bagi siapa yang bertakwa. Karena ketika seorang hamba dia bertakwa kepada Allah, harta yang dia miliki akan semakin mendatangkan kemanfaatan, baik bagi dirinya, bagi keluarganya, maupun lingkungannya. Sehingga dia tidak hanya menjadi manusia yang hanya pintar mengumpulkan, pintar mengoleksi harta, tapi dia menjadi hamba yang berusaha untuk menggunakan hartanya maksimal bagi kehidupannya. Manusia terbaik Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang hartanya paling efisien,
Kita sebut sebagai orang yang hartanya paling efisien, karena semua harta Nabi sallallahu alaihi wasallam termanfaatkan. Tidak ada yang tersimpan, sehingga setiap beliau memiliki harta selalu dimanfaatkan untuk kepentingan diri beliau, keluarga beliau, dan umat manusia, sehingga beliau tidak nyimpan. Meskipun kita tidak bisa sebagaimana kondisi beliau, namun setidaknya kita berusaha bagaimana menjadi seorang mukmin ketika berinteraksi dengan harta adalah punya prinsip agar harta yang kita miliki bisa memberikan manfaat bagi kehidupan kita dan kehidupan lingkungan kita. Dan salah satu di antara cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW adalah perbanyak berteman dan berkomunitas orang-orang saleh, agar ketika harta kita nyiprat keluar, maka yang menerima adalah orang-orang saleh di sekitar kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tashab illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun." Jangan kamu memiliki teman dekat kecuali mukmin yang baik, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Apakah berarti kita dianjurkan untuk jadi orang yang pelit, sehingga saat memberikan harta hanya dipilih orang bertakwa saja? Tentu makna hadis bukan demikian. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, yang dimaksud wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa, artinya adalah perbanyaklah berteman dengan orang bertakwa. Jadikan manusia di sekelilingmu yang dekat dengan kamu adalah orang-orang saleh, karena yang nantinya akan menerima hartamu ketika kau keluarkan harta itu adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa. Sehingga harta itu akan berubah wujud menjadi ibadah kepada Allah, berubah wujud menjadi hafalan Al-Quran, berubah wujud menjadi tahajud, berubah wujud menjadi kegiatan talabul ilmi, dan aneka ketaatan yang lainnya. Maka harta itu akan semakin berkah bagi umat manusia. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah jadikan harta kita semakin berkah, rizki yang Allah limpahkan kepada kita, rizki yang semakin memberikan manfaat bagi diri kita dan keluarga serta umat manusia, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai hambanya yang bisa mendapatkan pahala yang besar dari harta yang Allah berikan kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum. Allah tabarakallah, alhamdulillah kita sudah simak bagaimana kita menggapai pintu-pintu rezeki dari Allah oleh Al-Ustaz Amin Nurbaid. Semoga kita bisa mendapatkan ibrah dari kajian tersebut, dan see you next kajian. Wassalam.